ネル登録お願いします。 Dari gaya F1 itu sama dengan besar dari gaya F2 yang diberikan pada sebuah benda. Nah, sehingga kalau ini berlaku, maka bendanya akan mengalami akan tagihan ya. Karena dia kan saling tarik menarik. Artinya dalam hal ini bukan aksi reaksi ya. Kemudian sigma F sama dengan 0. Ini rumusnya kan? Yang paling sering kita lihat bahwa sigma F sama dengan 0. Sekarang, karena sigma F adalah resultan gaya, berarti resultan itu adalah penyumlahan antara penyumlahan dari beberapa gaya yang bekerja. Resultan sigma jumlah. Jadi sigma F atau jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda itu kita ingin lihat mengapa dari kedua benda kedua gaya tersebut bekerja, bendanya bisa diam. Jadi F1 plus F2 ya sama 0. Karena F1 sama dengan 10, kemudian F2 yang ke kiri sama dengan 5 minus ya. Kalau vektornya kan ke kanan positif, ke kiri. Jadi 10 kurang 5 berapa? Maaf. 10 ya? Maaf. Jadi 10. Jadi kembali lagi pada konsepnya bahwa F1 sama dengan F2. Jadi besar apapun gaya yang diberikan pada F1 itu harus sama diberikan pada F2. Jadi 10 kurang 10 kan 0 ya. Jadi bukti bahwa sigma F itu sama dengan 0. Jadi kita ingin melihat bahwa sigma F ini memang sama dengan 0. Dilihat dari kasus yang terjadi bahwa F1 dan F2 itu saling menarik dengan gaya besarnya yang sama. Besar yang sama, cuman arahnya yang berbeda, ya kan? Pasti. Kalau saling tarik menarik kan pasti beda arah. Ya. Kapan dia tetap sama arah ya bukan lagi tarik menarik, tetapi saling menarik begitu. Oke, sekarang hukum 2 ya. Oke, hukum 2 sebelum sampai ke sana ada yang menanyakan? Tidak paham ya? Jadi kenapa disebut dengan sigma S dengan 0? Karena memang gaya bekerja pada sebuah benda itu besarnya sama. Kapan dia berbeda? Jadi teori ini tidak akan berlaku lagi hukum 1 jawabannya. Mungkin dia akan bergeser pada hukum 2 maupun hukum 3. Oke, selanjutnya adalah hukum 2 Newton. Sama seperti tadi. Oke, sama sebuah benda juga diletakkan di lantai maupun di meja horizontal. Kemudian massa M hingga kemudian bergerak ke arah kanan sebesar F1 dan ke kiri sebesar F2. Sekarang, tadi dalam teorinya bahwa percepatan itu selalu berlurus dengan resultan gayanya, kemudian berbanding terbalik dengan massa M. Oke, sekarang kita ingin mencari percepatannya, kira-kira berapa misalnya. Jadi percepatan ini selalu tegak ya, selalu mengarah ke mana gaya yang lebih besar. Misalnya dia ke F2 lebih besar, maka otomatis percepatannya akan mengarah ke F2. Tapi dalam hal ini misalnya ya, kita percepatannya mengarah ke F1 karena misalnya F1 nya lebih besar dibandingkan F2. Otomatis nanti kita akan fokus ke arah kanan saja. Misalnya di sini ada F1 dan F2. Minus ya laminya. Kalau dia ke kiri minus, kanan positif. Mengatakan bahwa F1 lebih besar dibandingkan dengan F2. Nah ini dia. Beda ya. F1 lebih besar dibandingkan F2. F1 sama dengan F2. Oke? Nah sekarang di sini
sigma F dengan M dikali A. Nah, ini ya rumus yang kita sering jumpai di buku manapun itu, maupun di buku terkenal maupun di perkuliahan. Nah, karena kita ingin mencari percepatannya, otomatis kita akan merubah bentuk rumusnya. Nah, karena sigma F berbanding lurus dengan percepatan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi A sama dengan sigma F per M. Sama sigma F nya mana? F1 dan F2. Percepatannya yang kita cari, kira-kira apakah dia mengalami perlambatan atau mengalami percepatan yang sangat besar. Ya. Oke, sebelum mungkin itu saya berikan sedikit gambaran untuk teman-teman sekalian. Misalnya ya, mungkin dia misalnya naik motor, kemudian boncengan dengan Aisyah. Ya, Aisyah. Oke. Termasuk kan masa besar ya. Saya besar, kemudian tiba-tiba motornya mogok dengan jalan. Dan entah itu bensinnya habis ataupun karena banyak kemudian misalnya. Terus ketemu dengan Arnita dan dia Maya di jalan misalnya. Nah, kalian minta tolong gitu, minta tolong dibantu dorong misalnya. Oke? Bantu dorong. Nah, tapi misalnya yang cuma dorong cuma misalnya Arnita saja yang dorong. Otomatis kalian masih atas motor. Nah, kira-kira bagaimana Arnita menanggapi? Maka berat atau tidak? Nah, berat ya kan? Nah, jadi misalnya kita ingin simulasikan dulu. Saya sedikit gambaran, kita coba uraikan lebih lanjut lagi. Misalnya ini berarti F1 kurang F2 ya, per N. Oke, kita masukkan nilai misalnya. Kita ingin melihat bagaimana percepatan sebuah benda ketika masanya itu lebih kecil dibandingkan dengan gaya yang diberikan. Oke, misalnya masanya itu sebesar 5 kilogram ya. Kilogram. Ini permisalan saja. Kemudian masanya ada 15 ya, 15, kemudian di sini ada 5 gitu. Oke. Nah, kita masukkan ya. Ini kan 15 ya. 15 kurang 5 per 5 per 5 5. 10 per 5 per 5 berapa? 2 ya? 2 meter per second kuadrat. Karena dia kecepatan ya. Gunakan kuadrat. Oke. Juga akan memberikan gaya yang sama besarnya 400 meter, tapi dia mempunyai minus. Kembali yang berlawanan itu cuma arahnya saja, tapi benarnya sama, arahnya berlawanan. Itu maksudnya. Jadi misalnya sigma F aksi min F reaksi. Oke, mungkin saya tes fokusnya dulu. Apakah fokus dari ibarat kematian? Misalnya Aisyah mendorong tembok itu sebesar 500 meter. Kira-kira reaksi dari tembok itu bagaimana? Seberapa besar reaksi yang ditimbulkan oleh tembok terhadap gaya yang diberikan oleh Aisyah tadi? Ayo, mau kalian paham teorinya? Harus berdapat. Jadi tanya Aisyah dulu ya. Aisyah sebesar 400 meter. Kira-kira temboknya kenapa dia tidak bergerak? Nah, dia memberikan reaksi yang apa nih? Kalau misalnya Aisyah memberikan gaya sebesar 400 meter, kira-kira bagaimana reaksi tembok terhadap gaya yang diberikan oleh Aisyah? Kalau kalian paham dari maksud saya tadi menjelaskan F aksen dengan min F reaksi, karena tidak tampak dari mengikut. Ada apa salah? Silakan dikatakan. Sama. Jika kita memberikan aksi sebesar 400 Newton, 400 Newton, maka aksi yang akan reaksi yang akan kita dapatkan sama dengan aksi yang kita berikan tersebut. Betul ya. Nah, kamu kan tidak paham tadi yang katakan bahwa konsep dari hukum 3 itu sebesar apapun gaya yang kita berikan pasti
reaksi yang diberikan oleh tembok itu maupun benda lain yang kita sentuh dengan gaya seksual itu akan mengembalikan besar yang sama. Hanya saja arahnya yang berbeda. Iya kan? Tadi besarnya sama, arahnya yang berbeda. Jadi tadi 400 newton, sama dengan ini 400. Dia maksudnya. Jadi tanpa kalian harus menghitung, kalian sudah pahami memang. Itu semua. Karena memang konsepnya seperti itu. Makanya saya bilang saya ingin tes kefokusan kalian bagaimana.